kita harus bekerja secara ikhlas karena kita nggak tahu nih bantuan kita tuh bisa datang dari mana aja kan. Jadi kita ketika berusaha di luar jatahmu, kamu bekerjanya cuma harusnya X tapi kamu melakukan lebih dari X, itu kan nggak masalah ya. Harus ikhlas karena kamu belajar bisa mempush dirimu untuk bisa lebih dari yang kamu tahu. Push yourself to your own limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Orang Baik. Dan saya Fahyar sudah bersama salah satu orang baik lagi yang ada di Witel Sultra atau Telkom Witel Sultra. Langsung saja kita sapa. Ada Mbak Wilda Mudamawatun. Nisa, benar? Aduh, salah dong Mas Fahyar. Mudamawatun, benar kan? Mudawamatun. Oh, Mudawamatun. Iya. Astagfirullah, ini kurang di briefing kayaknya saya. Wilda. Iya. Emang sapaan akrabnya itu Wilda? Iya. Atau ada nama lain, nama kecil gitu atau nama teman-teman dekat pas kuliah? Gak ada. Wilda. Atau manggil Muda atau Watun? Aneh Oh, ya? tidak ada dong. Tapi Hanya Wil, Wilda. sebelum kita terlalu melangkah ke pertanyaan selanjutnya, apa sih arti namamu sebenarnya? Kok nyebutnya aja susah gitu loh. Nama kan doa ya? Iya, nama itu doa. Wilda itu kan anak ya. Bahasa Artinya apa? bahasa Sanskerta? Arab. Bahasa Arab. Iya. Nama Wilda Mudawamatun ini itu diambil dari bahasa Arab semua. Arab. Kayaknya ya. Lah, Kata nggak orang yakin tua juga. saya belum cari juga sih arti nama saya. Apa? Jadi Wilda itu anak. Anak. Mudawamatun itu yang pertama. Oke. Oh, berarti anak pertama. Ya, sedangkan Nisa itu perempuan. Jadi harapannya orang tua saya ini selain saya menjadi anak pertama yang perempuan, juga bisa menjadi perempuan yang unggul karena kan anak pertama kan. Kayak Adiknya gitu ada sih. berapa, Wil? Adik saya 1. Oh, cuman berdua bersaudara ya. Jadi kamu ini harus menjadi panutan untuk adikmu yang satu. Of course, Adik jelas. sekarang masih di? Masih di Magelang, dia kuliah. Oh, masih Iya, kuliah. nunggu lulus saja. Oke, Wil, kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin orang-orang di Telkom pasti udah tahu lah ya, Wilda minimal pernah ketemu berpapasan. Iya, Cuman gak banyak yang tahu Wilda tuh sebenarnya asalnya mana, kamu lahir terus besar sampai ke sekolah sebelum ada di Kendari itu ada di mana, Wil? Oke, asal saya dari Magelang, Jawa Tengah. Lahir di sana? Lahir di sana dari kecil sampai SMA. Ya, hidup di sekitar Magelang. Berarti emang bener pas dapat Kendari itu first time berada di luar Jawa? Ya, untuk tinggal first time keluar Jawa yaitu di Kendari. Oke, skip dulu itu, lanjut lagi. Besar kuliah di... sebelum kuliah deh sekolah di mana? Iya, jadi kan dari sekolah SD, SMP, SMA di Kota Magelang tercinta ya. Heeh. Kemudian kuliah saya di UGM di Jogja. Terus aku tadi dengar kamu sempat cerita kamu ini mantan santri. Maksudnya dulu sekolah atau pernah? Enggak pernah bukan santri gitu sih. Jadi selama kuliah kita kan agar tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak diinginkan. Jadi kita masuk ke pesantren dulu 1,5 tahun. Jadi kosnya itu adalah kos untuk pesantren mahasiswa. Jadi kita selain kuliah kalau malam sama yang pagi kita ada jadwal untuk mengaji dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Keren Mbak Wilda. Oh, tapi itu pas kuliah. Iya, pas kuliah. 1,5 tahun. Selanjutnya emang udah nggak bisa menghalangi tantangan-tantangan godaan-godaan. Enggak, bukan itu sih, karena nggak bisa keep up aja, karena kan di jurusan, kalau itu kan saya di teknik ya, itu tuh kan kita kerjaan numpuk dan banyak project secara kelompok kan, jadi mau nggak mau kita Susah membagi waktu gitu. enggak sih, karena kan kita kayak belajar ngerjain tugas sampai subuh ya, dari pagi sampai subuh tuh beneran Teknik ya. ya beneran di kampus, beneran sekolah kan, jadi kalau misalnya kita pulang pagi kan nggak enak juga kan ke Sorry, kuliahnya jurusan teknik apa ini? teknik industri Di? UGM. Oh, UGM. Magelang Jogja tuh jauh nggak sih, Wil? Deket sih, kalau pagi mah sejam nyampe sebenarnya. Ya sejam versi kamu kan pernah cerita tuh lumayan aktif sering bolak-balik motoran ya. Kamu bahkan pernah Sabtu dengar cerita Minggu. Wilda tuh bisa naik motor sambil tidur ya enggak sih? Itu dari Corbuzier kalah loh itu. Itu kemampuan terpendam ya kayaknya, jadi kayak microslip gitu di jalan, pernah microslip di jalan, tapi Gila. alhamdulillah sampai dengan selamat Udah sih. berapa kali kayak gitu, Wil? Yang sadar sekali sih. Pengalaman menarik lah ya. Iya dong. Tapi Wil, selama kuliah ini kamu ada nggak kegiatan lain atau aktif di mana gitu selain berkuliah atau selain yang tadi sempat aktif di pesantren mini itu? Kalau sama kuliah ya kita emang harus aktif di luar di luar kuliah aja, sambil di luar berkuliah tuh akademis ngapain lah. aja ya? Di luar akademis, jadi kamu banyak aktifnya pernah di ada mana di gitu? himpunan mahasiswa di teknik industri, Oh, ada oke. juga di BEM FT juga.
Tapi programnya beda. Kalau di BMFT saya fokus ke kegiatan sosial. Kayak ngurusin gerakan teknik mengajar, yaitu kita ngajar di tempat-tempat terpencil di Yogyakarta. Oh iya iya. Terus juga kita ngurus desa binaan, jadi kita membina sebuah desa agar dia lebih maju secara ekonomi di Pendidikan masyarakatnya. juga. Iya, kita bantuin hubungin dengan expert ataupun UKM yang udah jadi untuk ngasih pelatihan di desa-desa tersebut. Oh, Jadi secara nggak langsung kita bantu nih ekonomi desa itu biar bisa maju. keren. Berarti emang dari zaman kuliah emang rada seneng kegiatan sosial gitu ya? Ya, Oke, ngajar iya, terus juga ada kayak mungkin apa sih ke daerah-daerah buat ngajarin biar ekonominya bisa lebih baik kayak gitu. ya itu yang desa binaan. Dibina. Biasanya dibina apa dia pernah pengalamannya diajarin apa tuh warga-warga desanya? Oke, kalau kemarin waktu itu ya kita ngajarin mereka untuk mengolah briket karena kan Briket banyak batu bara. bukan yang dari apa ya briket yang dari kelapa lah. Karena di sana tuh banyak kelapa kan, jadi kita ngajar di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Itu yang untuk desa binaan. Sama kita melatih bagaimana sih untuk memarketingkan hasilnya tersebut. Kita bantuin cari channelnya. Kan di Jogja tuh ada UKM, ada pusat pelatihan UKM-nya gitu kan. Jadi kita manggil expert di sana untuk memberi pelatihan ke situ. Gimana sih caranya bisa memarketingkan hasil yang mereka sudah ada. Jadi ceritanya ini mereka resource-nya ada, sumber dayanya ada. Cuman mungkin kayak belum terlalu dimaksimalkan biar bisa jadi duit. Benar sekali. Itu kan tujuannya adalah membangun ekonomi desa kan. Itu tujuan dari desa binaan di Fakultas Teknik dulu. Kalau yang untuk gerakan teknik mengajar, kita lebih ke ngajar anak-anak SD, TK yang di daerah-daerah terpencil. Jadi kita ngajar tuh Sabtu Minggu, ngajarin berbagai macam yang soft skill lah. Games, tapi kita rangkum dalam bentuk games untuk anak-anak. Jadi lebih interaktif. Jadi istilahnya bukan sekolah informal juga kali ya. Mungkin Bukan sekolah formal, informal. cuman yang agak terpencil daerahnya kayak gitu. Ya, Oke, kayak keren, dari kota Jogja tuh kita perjalanan sekitar 2 jam lah menuju ke daerah tersebut. Aku pernah ikut di sini yang kayak kelas inspirasi, mungkin kayak gitu ya, Wil? Iya, mirip-mirip. Cuma itu internal kita aja. Oh, nggak jadi dibuka luas. teman-teman khusus di kampus Teknik teknik aja. itu aja. Oh, keren sih. Terus Wil, kita next lagi setelah lulus, kamu kuliah berapa tahun nih? Teknik tuh biasanya ya lewat-lewat dikit juga wajar lah. Iya, alhamdulillah 4 tahun udah lulus sih. Ya, keren. achievement dong. iya, serius susah loh itu. Kalau masih kayak aku anak sosial tuh di bawah 4 tahun itu wajar lah. Apalagi kalau masih kerjanya kupu-kupu, tahu nggak? Iya, kuliah pulang kan? Kalau Kamu kayak kuliah kamu pulang kan, atau enggak? iyalah, aku sempat di organisasi juga cuman nggak lama. Tapi sekarang kita bahas dulu lagi lah. Pas lulus pernah nggak atau ada pengalaman kerja sebelum bergabung di Telkom atau? Iya, waktu semester 8 ya, kan kita harus kerja praktik ya. Oh iya, Ya, gimana? aku kerja praktik di Paragon, PT Paragon Teknologi. Dia tuh yang HO-nya dari Wardah, Makeover, Emina, Putri, sama yang sekarang ada Kaf. Oh iya tahu. Yang produk ya buat kosmetik buat gitu cowok kan. gitu kan. Itu kan kayak FMCG kan, FMCG tapi khusus kosmetik. Ngapain kamu di sana pas PKL? Aku di sana bagian ini. Nyoba-nyobain bedaknya, lipstiknya enggak? Enggak, aku bagian market research-nya sih, nyari produk apa sih yang kira-kira dibutuhkan atau yang perlu improvement gitu. Jadi lebih ke research ke bagian masyarakatnya. Oke, di situ kurang lebih berapa lama pas PKL? Cuma 3 bulan aja. 3 bulan. Setelah itu berhenti lanjut ngurus Skripsi dong, biar skripsi ya? lulus. Oke. Nah, setelah lulus kemana lagi kamu, Will? Habis lulus Ada proses pencarian kerja yang cukup lama kah ataukah? ada proses pencarian kerja lah ya, sekitar ya alhamdulillah nggak begitu lama. Iya. Langsung bisa internship di Unilever, FMCG juga di bagian supply chain-nya. Ngurusin Berapa lama? waktu itu cuma 3 bulan langsung bisa keterima di Telkom kan, walaupun masa internnya belum selesai. Ini lumayan loh, Will, berkarir katanya di perusahaan multinasional gitu ya? Iya, kalau seru nggak banget dan banyak banget pengalaman yang bisa kamu dapatkan. Karena kan kita ngurusin supplier ini sama supplier luar-luar. Jadi misalnya kita butuh komponen X dari Malaysia, kita butuh komponen X dari Singapura, dari Jerman. Jadi beneran dari pagi sampai sore kita nih video conference gitu sama supplier kita. Oh iya, tapi itu semua yang kamu ceritain mau PKL atau pas di Unilever ini masih di lingkup Jawa? Iya. Masih bisa ngerasain pulang ke rumah? Iya dong, kayak pulang ke rumah cukup naik kereta maksimal, pokoknya perjalanan darat bisa ditempuh lah. Sekarang? Sekarang harus naik pesawat ya Pak. Iya sih. Nah, pas masuk di Telkom 2000 berapa? 2019. 19 bulan masih ingat nggak? Ingat dong, Berapa? bulan April mulai on board.
Oke, itu gimana perasaannya Will? Ya di satu sisi pasti bersyukur lah ya mendapatkan ya berbangga lah mungkin bisa bekerja di Telkom. Ya cukup Tapi bangga. gimana perasaan dapat Kendari yang notabene mungkin gak kebayang, iya gak sih? Iya, Kamu tahu Kendari sebelum penempatan gak? nggak tahu aku. Oh, Bahkan iya? aku waktu itu nggak tahu kalau Gorontalo ada di Sulawesi. Di pikiranku Gorontalo ada di Sumatera. Atau Kan jangan sampai parah ya? sempat salah dengar, ini mungkin Kediri kayaknya. Enggak lah. Enggak juga. Enggak kan langsung disebutkan Tirek 7 kan. Regional Oh. 7. Oke, Regional 7 udah kebayang ya antara Sulawesi, Papua, Maluku. Kemudian Kendari. Oke. Tapi gini sih Will, mungkin kalau misalnya bicara soal penempatan ini ya shock pasti iya, but Iya. you're not alone istilahnya bukan yang sendiri. Ya, I'm not alone. Gimana kamu melewati tahap-tahap itu Will? Kamu kan kemarin sendiri kesini itu sendiri juga kan Iya, dapatnya di sendiri. Kendari. Gimana tuh perasaannya? Atau kamu melewati proses biar bisa accept menerima diri gitulah? Ya, jadi kan namanya kita kehidupan ya, mumpung masih muda kita harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke. Jauh dari kampung halaman tuh nggak apa-apa kalau masih muda, karena itu jadi lahan kamu untuk berkembang, untuk belajar lebih, untuk kamu lebih mandiri dan percaya kepada dirimu sendiri bahwa kamu tuh bisa loh, kamu tuh sebenarnya mampu loh untuk kayak gini. Bahkan kamu mungkin nggak expect kalau dirimu tuh bisa mencapai ke tahap ini kalau kamu nggak merantau dan kamu nggak hidup sendiri. Itu kayaknya bisa jadi judul deh quote-nya ya. Wilda. Keren kan? Mudawamatun. 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 Salah. Mudawa. Iya, Matun. iya benar. Ya Allah susahnya namanya. Iya, memang dari SD, Ini dari kayaknya TK nih besok-besok- salah terus yang menyebut nama Iya, tengahku. ini PR loh buat calon suami kamu nanti pas ijab kabul kan ya. Iya gak sih? Iya, benar-benar harus belajar dulu nih nama aku. Nggak boleh salah dong, masa ijab kabul salah. Iya dong. Oke Will, lanjut setelah kerja, kamu ada di unit mana sih, cerita sedikit? Ya aku tahu sih pasti. Cuman kerjaan kamu itu daily sejak awal itu apa? Oke, jadi kita dari awal nih penempatan di Telkom langsung di bagian marketingnya, tapi khusus untuk bagian customer corporate, ada customer pemerintahan dan customer segmen di bisnis. Oke, tapi sekarang lebih atau sejak awal fokus ke salah satu segmen atau gimana? Harusnya sih ke salah satu segmen ya, tapi in reality ya fokus ke semua segmen. Iya, iya, Kan iya, kita multi talent ya. Iya, orang sehebat Wilda udah PKL-nya aja udah di mana-mana kan. Iya. Orang Akhirnya Telkom kan ngawal. semuanya hebat. Iya sih. Terus juga Will, gak apa-apa. Iya, sorry ya. Gak apa-apa itu. Ya emang udah azan soalnya, gengs. Udah kita azan lanjut maghrib. dikit pokoknya. Nah Will, setelah kamu ada di unit ini, tugas kamu mungkin lebih mengawal, mungkin gak langsung direct, jarang lah mungkin in touch dengan pelanggan langsung. Ya. Tapi lebih banyak ke mungkin ngebantu-bantu teman-teman marketing yang jualan. Iya, Apa sih pengalaman yang pernah kamu rasain Will? Bisa pengalaman bagus iya, atau misalnya pengalaman yang kamu nggak sangka, yang agak lucu atau menarik buat di-share ke teman-teman yang mungkin mendengarkan. Khususnya nih buat teman-teman yang ada di segmen Ekbis, pasti unik-unik deh. Apa nggak ada nggak yang keinget? Oh ya aku pernah ini. Banyak sekali sih. Sekarang kan di Ekbis ini adalah project base ya kerjaan kita. Jadi kerjaan project base-nya kita per proyek itu tuh beda-beda nih pengalamannya karena memiliki alur yang berbeda tiap proyeknya. Contohnya nih salah satunya ya. Kan emang yang kalau di segmen Ekbis ini adalah account manager lah disebutnya sebagai sales personnya untuk langsung ke pemerintahan kan. Tugasku di sini kan sebagai support mereka nih, apa aja yang mereka butuhkan mulai dari proposal hingga tagihan itu selesai, hingga layanan itu terdeliver. Singkatnya Salah satu- administrasi gitu nggak ya sih? Lebih ke situ sih. Salah satu contohnya yang cukup membanggakan nih, kita bisa mengadakan project PBDB online di 2020 ini untuk satu Sultra, diadakan untuk 250 sekolah. PPDB online adalah penerimaan siswa didik baru. Asik. Jadi kita bisa membantu mendigitalisasi proses penerimaan siswa didik baru, nggak yang secara manual nih harus ngirim berkas. Iya. Jadi kita berkas itu cuma tinggal diupload aja setiap nilai-nilai siswa nanti di Itu Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ada 250 sekolah waktu itu kita tangani. Keren. Itu amal jariah ya Will ya? Iya, kita kalau kerja kan harus diamalkan ibadah ya biar nggak sia-sia kan. Benar, Ya setuju. hidup kan sementara kalau di sini. Asik. Iya. Terus itu salah satu mungkin achievement lah. Pengalaman gak enaknya deh, apa sih? Ada nggak yang keinget? Ya yang mungkin nggak yang terlalu harus, yang bisa diceritain lah, apa sih pengalaman? Mungkin berhubungan sama pelanggannya juga ya, karena kan nggak semua pelanggan itu langsung memahami apa sih yang kita tawarkan. Niat kita kan baik ya, ingin membantu pelanggan tersebut untuk memperbaikilah pekerjaan di sana, improve gimana caranya mengimprove pekerjaan di sana dengan produk-produk yang Telkom miliki, kan banyak sekali nih. Benar. Untuk pemerintahan, untuk segmen bisnis. Tapi memang tidak semua pelanggan itu secara mudah dan gamblang memahami hal tersebut. Itu tantangan sih yang nggak enaknya, karena gimana sih bisa membuat mereka paham kalau mereka membutuhkan
hal-hal seperti ini untuk mendigitalisasi pekerjaan mereka. Jadi nggak semuanya harus manual kan. Udah zaman sekarang gitu loh, internet di mana-mana. Ya, masing-masing segmen mungkin ada kesulitannya, Will. Tapi ini kalau kita coba bedakan lah, kan ada 3 kalau nggak salah ya. Ada government itu kayak pemerintahan. Terus ada juga enterprise itu kayak perusahaan-perusahaan besar multi level ya, yang ada di kota lain, ada juga di sini. Terus bisnis yang mungkin level-level usaha-usaha menengah ke atas. Ya, UMKM. Nah, di antara 3 itu mana yang menurutmu agak sulit nih kita prospek di Sulawesi Tenggara lah, sepengalaman kamu, Will? Yang challenge-nya lebih gede, kalau lebih sulit lah. Ya, menurut pengalamanku di segmen bisnis ya. Bisnis. Ya. Oke, padahal itu justru secara jumlah mungkin lebih banyak, ya nggak sih? Iya, jumlah lebih banyak, namun pelanggan segmen bisnis ini pelanggan yang paling pintar. Mereka paling kritis mengenai semua produk dan semua hal yang kita tawarkan. Dan mereka paham apa sih yang mereka mau. Dan kita sebagai salesperson nih harus lebih pintar dong dari mereka, biar membuat mereka percaya bahwa layanan Telkom ini memang mereka butuhkan dan layanannya bagus. Gitu. Iya sih. Dan mungkin karena saking banyaknya juga, jadi ya banyak dan banyak tanya juga kali ya, banyak yang belum paham, kebutuhannya beda-beda. Benar. Yes, dan itulah mungkin kamu di situ, Will. Kamu udah kayak AM sih aku ngelihatnya, udah kayak level marketing ya. Ya terbiasa lah. Iya, 2 tahun kan mau nggak mau tetap berhubungan dengan pelanggan dong, walaupun nggak setiap hari, nggak langsung. Support secara ya sebisanya lah. Kan teman-teman dari sini juga banyak ya. Di unit kamu ada berapa orang, Will? Di unitku ada 11 orang. 11 orang udah termasuk manajer di segmen itu ya? Ada manajer, account manager juga, dan support lain, termasuk engineering on-site kita. Oh, itu yang ngebantu kalau ada gangguan-gangguan terkait di segmen pelanggan ya. Dan di Sultra lumayan banyak. Nah, di Sulawesi Tenggara, Will, kan luas. Kamu udah kemana aja sih? Kemarin bareng sih. Tapi yang agak jauh nih ke Wakatobi, sampai Pulau Tomia. Saya pernah nih sampai ke Pulau Tomia. Aku aja, Will, 5 hampir 6 tahun belum pernah ke sana. Itu aku 1 tahun di sini terus ke Wakatobi. Mau ke sana? Mau dong, bagus banget. Masih gila. Kosong loh ini katanya ininya. Kalau untuk kerja ya dari sini aja kita monitor, tapi kalau untuk jalan-jalan ke Wakatobi bagus banget. Iya. Apalagi kalau bisa kesempatan untuk diving, mungkin harus dimanfaatkan sih. Ya, view laut di Sulawesi Tenggara emang juara sih ya. Gila, keren banget dibandingkan di berarti Jawa sana. Lah ya, udah nggak ada keinginan kah atau? Keinginan untuk pulang ada dong, karena kan kita harus kembali pulang ya setelah kita belajar dan menimba ilmu. Gak juga sih, belajar tuh bisa di mana aja, Will. Iya, tapi kan kalau di rumah lebih enak ya kayaknya. Deket sama keluarga besar kan lebih nyaman ya, daripada di sini. Motifnya udah beda nih Pak Eko ya. Oke, mungkin itu. Terus juga next, apa sih harapan kamu, Will, ke depannya? Ada nggak sih keinginan kamu selain mungkin ya berkarir kan sekarang iya. Target dalam jangka panjang, jangka waktu ke depan atau dekat pengen ada mungkin usaha atau apa gitu ya, atau mungkin udah dirintis, ada nggak kesibukan lain selain kerja deh di sini? Kalau untuk ke usaha ya belum sih, cuman lebih ke belajar investasi aja. Oh, sekarang main investasi. Kita harus belajar kan, kita harus melek financial ya dari dini, karena kan kita nggak mungkin dong hanya mengandalkan income tetap dari kantor aja. Kita harus punya side income lah, karena kan kalau kata orang nih, kalau kita hidup tuh kayak meja. Kalau mejanya cuma 1 kaki doang, kalau ini kenapa-napa habis dong. Kecuali kalau mejanya ini 4, anggap aja kaki meja ini jadi kayak sumber income kita. Kalau misalnya kita punya 4 income kan, kalau 1 kenapa-napa ada masih ada 3 yang bisa support hidup kita dong. Iya sih. Sekarang kaki mejanya Wilda udah berapa kalau boleh tahu? Baru 2. Kita harus berusaha lagi nih. 2 tuh meja nggak bisa berdiri loh, Will. Ini aja butuh 4, masih goyang-goyang kita. Ya makanya itu belum stabil, harus belajar lagi dong biar bisa lebih banyak. Maksudnya kan Wilda udah punya 2 kaki meja, mungkin butuh 2 meja yang lain. Iya, benar sekali. Buat meja-meja yang mendengarkan podcast ini, mungkin bisa datang ke Ekbis di Jalan Plaza. Di Telkom Plaza, Jalan Ahmad Yani. Ya, Jalan Ahmad Yani nomor 8. Apalagi yang punya segmen bisnis UMKM kan, boleh banget. Boleh nanti banget. Bisa dibantu nih produknya sama Wilda. Mau digitalisasi mulai dari bagian kasirnya, ataupun bagian gudangnya, ataupun apapun bisa kita sesuai kebutuhan. Udah kita kasih waktu buat promo loh, Will. Iya, makasih loh. Oke, Will, terakhir deh, mungkin karena kita jadi menit-menit akhir, kasih closing statement atau mungkin inspirasi atau prinsip kamu selama bekerja itu apa sih? Ini kan nanti banyak ditonton sama teman-teman Telkom pasti. Iya, pasti. Tapi kalau ada umum yang lihat ya bisa jadi gambaran juga, oh ternyata gini ya kerja sebagai ya perantau iya, di salah satu perusahaan cukup besar iya, dan pengalaman selama kamu bekerja itu gimana? Kasih, mungkin bisa jadi quote atau apa ya, kayak masukan dari kamu lah.
Aduh, mikir dulu Mas. Kalau closing statement Prinsip tuh sih, prinsip ya. prinsip Selama tuh kamu bekerja sini apa sih yang kamu pelajarin dari ya, pengalaman sebelumnya? kita harus bekerja secara ikhlas karena kita nggak tahu nih bantuan kita tuh bisa datang dari mana aja kan. Jadi kita ketika berusaha di luar jatahmu, kamu bekerjanya cuma harusnya X tapi kamu melakukan lebih dari X, itu kan nggak masalah ya. Harus ikhlas karena kamu belajar bisa mempush dirimu untuk bisa lebih dari yang kamu tahu. Push Oke. yourself to your own limit, Oke. kayaknya sih ya. Jadi harus sebisa mungkin memberikan effort yang lebih dari yang diharapkan. Ya, effort lebih sama ini sih, kamu jadi lebih memahami kalau dirimu tuh lebih kuat untuk untuk mencapai targetmu yang lain. Iya sih, karena kan kalau sebagai muslim kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak ngasih kita cobaan yang nggak bisa kita lewatin. Ya. Benar sekali. Kalau misalnya cobaan mau selesai di sini, nanti pasti akan dinaikkan lagi dong Tapi level cobaanmu. istirahat bentar boleh ya kalau capek. Iya, kalau capek boleh lah. Karena kan semua orang akan putus asa pada waktunya, semua akan merasakan burnout pada waktunya. Tapi ya udah, habis itu harus mulai hidup lagi. Karena kan nggak mungkin dong kamu Ya. terpuruk terus, harus naik lagi. Fasenya emang seperti itu ya. Iya, hidup kan nggak harus naik terus kan. Adalah kayak gelombang kan naik Iya. turun. Asal jangan kempes aja banyak kan di bawah terus pasti. Oke Will, kita udah di penghujung waktu. Thank you banget udah sempetin. Ya pasti banyak pelajaran yang bisa di-share karena dari channelnya aja kan orang baik nih. Iya. Kita pasti mau sejelek-jeleknya, sebaik-baiknya orang pasti banyak hal yang bisa kita pelajarin lah. Ya, benar sekali. Oke, jadi thank you buat waktunya Wilda dan teman-teman yang mendengarkan ini, semoga bisa sedikit menghibur dan juga ada pelajaran yang bisa kita ambil pasti, dan sampai ketemu lagi di channel Orang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Azannya kedengeran enggak? Kayaknya di. Halo Sobat IndiHome, jangan lupa install aplikasi My IndiHome di ponsel kamu, bisa melalui App Store ataupun Play Store. Di sini teman-teman bisa melakukan pasang baru IndiHome, bisa upgrade layanan, bisa cek tagihan, maupun cek-cek paket terbaru yang ada saat ini. Gunakan terus IndiHome Anda, aktivitas tanpa batas, internetnya Indonesia.